Halo, masih di channel berfisika.com. Masih dengan Kak Wawan ya. Masih dengan membahas mekanika kuantum. Wah, ini kita masih belajar tentang dunia kuantum atau fisika kuantum ya. Jadi teman-teman yang mengambil mata kuliah fisika kuantum, yuk silakan join di video ini. Oke, kita lanjutkan problem ke-9. Wah, ada tipe-tipe ke-9 ya, variasinya banyak. Jadi teman-teman lebih menguasai tentang interpretasi gelombang ya. Fungsi gelombang. Oke, tinjau sebuah partikel yang digambarkan dengan fungsi gelombang seperti ini ya. Jadi ada fungsi gelombang ini. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah apakah fungsi gelombang ini sebuah fungsi eigen yang berkaitan dengan beberapa variabel dinamis atau variabel tertentu ya. Jika iya, variabel apa itu gitu ya. Kedua, apakah hal ini mempresentasikan sebuah keadaan dasar? Jadi nanti dari hasil nomor 1, nah, kita akan mendapatkan sebuah keadaan. Nah, itu apakah merupakan keadaan dasar ya. Yang terakhir, hitung densitas arus probabilitas. Oke. Nah, teman-teman, kita jawab nomor 1 ya. Oke. Nah, tentang fungsi eigen. Jadi ada definisi seperti ini. G ya dikali Cn sama dengan nanti Gn dikali Cn. Nah, Cn ini adalah fungsi eigennya ya. Fungsi eigen, oke. Fungsi eigen atau fungsi gelombang lah ya, fungsi gelombangnya fungsi eigen. Nah, G-nya ini adalah operator. Nah, operator yang berkaitan dengan Gn. Jadi Gn ini dia sebuah bilangan real, itu ada nilainya. Jadi Gn ini adalah nilai eigennya, nilai eigennya, dan ini sebuah bilangan ya, bilangan real ya, bilangan real. Oke. Nah, kita akan coba ya beberapa operator ya. Operator itu kita mengenal ada momentum dan operator energi ya. Coba kita dengan operator momentum. Operator momentum. Oke. Yuk kita coba kalikan min I H coret kan seperti ini, oke, dari do X ya. Ini fungsinya. Jadi kita akan ngecek apakah si fungsi ini jadi fungsi eigen bukan gitu kan intinya. Coba kita pakai operator momentum terhadap sebuah fungsi gelombang ini. EI Kx min omega T. Nah, seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, turunan dari EI Kx min WT. Nah, ini berarti terhadap X aja ya. Kita turunkan. Berarti min IH coret. Nah, turunan ini apa? I kali K dulu ya. I dikali K, oke. Baru dikali fungsinya ya. Dikali fungsi eigennya. I Kx min WT. Nah, seperti itu. Nah, I dikali I itu adalah min 1 ya. I dikali I itu adalah min 1. Nah, di sini ada min I dikali I, jadi plus 1 ya. Nah, minnya pindah ke sini jadi min I kali I jadi plus 1 ya. Jadi 1 dikali H coret dikali K E K I K Kx min WT. Nah, atau bisa saya tuliskan lagi H coret K itu menjadi sebuah fungsi gelombang kan, ini kan fungsi gelombang. Atau I H coret do si dari si-nya. Nah, kita cek H coret K ini besaran apa? Coba lihat teman-teman. H coret kali K. Nah, ini kan H per 2pi ya. H-nya itu bilang gelombang. Berarti 2pi dibagi lambda. Jadi apa teman-teman ini? Jadi H coret per K adalah H per lambda. H per lambda apa? Ini adalah rumus Broglie ya. Berarti ini momentum teman-teman. Jadi H coret K itu adalah momentum. Berarti dia sesuai dengan operator momentumnya. Karena di sini kan kita pakai operator momentum. Nah, ini berarti bersesuaian. Nah, oke, ini momentum. Ini momentum. Nah, yang ini adalah operator momentum. Ya, berarti ini adalah operator, oke. Ini ada sebuah fungsinya. Nah, berarti ini nilai eigennya, oke. Ini nilai eigen, oke. Nilai eigennya, eigen. Nah, berarti psi ini adalah fungsi eigen. Berarti terbukti ya bahwa psi ini merupakan sebuah fungsi eigen. Fungsi
eigen. Kenapa? Karena tadi operatornya menghasilkan sebuah variabel dinamis yaitu momentum ya, dengan nilai eigennya H coret per K ya. Jadi jawaban untuk nomor 1 variabel dinamisnya adalah momentum dengan nilai eigennya adalah H coret kali K ya. Operator momentumnya dan variabel dinamisnya momentum. Oke, kita akan coba variabel yang lain. Misalkan energi ya, kita coba energi. Apakah energi bisa ya? Sini aja ya. Oke. Nah, kita coba variabel energi. Variabel energi kan I H coret do T ya. Dari fungsinya EI dalam kurung Kx min omega T. Nah, coba kita turunkan teman-teman. Jadi I H coret, oke. Nah, turunan dari ini berarti min I dikali omega ya. Nah, gitu. Karena terhadap T waktu ya. Sisanya adalah I Kx min Wt. Nah, berarti lagi-lagi I dikali min I itu adalah 1 ya. Jadi tinggal H coret dikali omega I Kx min omega T. Nah, ini tidak lain adalah sebuah fungsi gelombang yang tadi, atau bisa saya tulis jadi H coret omega fungsi gelombang dari I H coret do T. Nah, fungsi gelombang. Nah, coba kita cek apakah besaran ini besaran energi bukan? Karena di I H coret do T kan ini operator energi ya. Kita cari hubungannya H coret dikali omega itu apa? H per 2pi ya, omega itu apa? 2πf. Nah, 2pi nya kita coret jadi H kali F. Nah, H kali F itu apa teman-teman? H kali F itu kan energi teman-teman, energi ya, yang dimiliki oleh sebuah partikel kuantum atau foton misalnya contohnya. Ini adalah energi teman-teman, energi. Nah, berarti terbukti bahwa ini ada hubungannya, ada kaitannya. Nah, ini ada kaitannya ya. Ini operator energi dan ini adalah nilai eigennya dari energi itu. Jadi ini nilai eigennya, nilai eigen energinya ya, energi. Jadi si n-nya adalah sebuah fungsi eigen. Jadi ini terbukti juga fungsi eigen. Oke, jadi jawabannya ada 2 ya. Jawabannya adalah iya ya. Jawabannya apakah fungsi gelombang ini eigen? Iya, ya fungsi eigen. Variabelnya apa? Ada 2. Variabelnya apa? Variabel dinamisnya momentum dan energi. Gitu ya. Oke. Apakah hal ini merepresentasikan sebuah keadaan dasar atau mewakilkan ya keadaan dasar energi ya? Misalkan energinya keadaan dasar itu kan itu min 13,6 per n kuadrat. Nah, dia minus teman-teman ya. Minus dan di sana positif. Jadi nilai eigennya itu kalau di sana positif, sedangkan energi keadaan dasar kan negatif. Jadi bukan ya, tidak mempresentasikan, artinya jawabannya adalah tidak. Karena nilai eigen yang kita miliki, nilai eigen energi positif ya. Nah, terakhir, hitung densitas arus. Nah, masih ingat kemarin densitas arus itu wakil J ya. J itu X, T itu dari IH coret per 2M. Nah, ini psi dulu baru bintang apa? Del psi bintang ya. Sorry, ini bintang nih. Konjugatnya ya. Nah, min psi bintang del ya, nabla tuh. Nah, gitu. Ya, J ya, ini rapat apa? Arus densitas arus. Oke. Kita akan coba hitung psi bintangnya. Oke, karena momentumnya sudah, berarti di sini ya. Nah, ya. Oke. Yuk kita coba hitung psi-nya kan udah ada. Oke. Psi-nya udah ada, langsung aja turunan berarti ya. Turunan terhadap do X. Berarti apa teman-teman? Turunkan. Berarti I dikali K ya. I dikali K. Oke. Dari X I Kx min Wt. Oke. Nah, sekarang psi bintangnya konjugatnya apa? Konjugatnya berarti kebalikan dari ini. Berarti minusnya berarti ya.
Kx min Wt. Sehingga saya punya do psi bintang dikali do X itu apa? Berarti min ya, min I dikali K. Oke. E min I Kx min omega T. Oke, nah langsung kita masukkan ke formula dari densitas arus ya. Yang ini sudah. Berarti kita masukkan ke densitas. Oke, berarti densitasnya gimana? Densitasnya adalah X gitu, sama dengan X, T, karena fungsinya ada X dan T variabelnya ya. Nah, I H coret per 2M dalam kurung psi dulu. Nah, fungsinya dulu masukin ini. E I Kx min omega T dikali turunan yang bintang ini ya. Berarti dikali min IK, oke. Oh ini hapus juga karena ini sudah ya. Oke, ini sudah teman-teman, tadi boleh di playback ya, boleh diputar ke belakang kalau memang teman-teman ingin mencari nomor sebelumnya ya. Berarti ini, nah ini min I Kx min Wt gitu ya. Nah seret, nah gitu dikurangi psi bintang. Nah psi bintang ini konjugatnya berarti E min I Kx min Wt, oke, dikali turunannya ya do psi do X. Nah yang ini yang atas berarti IK, oke, dikali E I Kx min Wt. Nah, oke, I H coret per 2M, oke, dalam kurung. Nah ini perkalian ini. Ini kan I-nya positif, ini negatif. Kalau perkalian itu kan dijumlahin. Berarti ini dikurangi ini kan E pangkat 0. E pangkat 0 kan 1. Jadi nilainya ini aja. Jadi nilainya yang tersisa adalah min I dikali K. Nah seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. Ini sama ini E-nya adalah pangkatnya 0, dijumlahin. Ini sama ini 0. Jadi nanti dikurangi sisanya yang ini ya, I dikali K. Nah I H coret per 2M. Nah ini min I dikurangi min I jadi min 2I ya, min 2I dikali K. Oke, 2 nya coret. Nah I dikali min I itu kan 1 teman-teman, karena kan I dikali I kan min 1. Nah sedangkan ini kita I dikali min I dikali min I itu kan jadi 1. Jadi H coret dikali K ya per M. Nah ini jawabannya. Nah berarti rapat densitasnya adalah yang ini. Ini teman-teman nih. Nah ini. Jadi sebuah konstan ya. Oke. Jadi densitas arus probabilitas dari fungsi eigen ini ya, fungsi gelombang atau fungsi eigen ini mendapatkan nilai H coret K per M. Dengan K-nya bilang gelombang, H coret H per 2pi, M-nya masanya, masa dari partikelnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di problem 9. Tetap semangat ya untuk menggali mekanika kuantum atau fisika kuantumnya. Nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas materi-materi mengenai mekanika lanjut yang lebih lainnya, mekanika kuantum, sorry. Tetap semangat, salam berfisika.com.